Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas terkait fikih lingkungan. Dalam video kali ini kami akan membahas bagaimana ajaran Islam seperti Al-Quran dan Hadis itu mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga alam sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi. Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman utama dalam kehidupan manusia, termasuk dalam urusan ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan. Islam itu tidak pernah menghambat perkembangan sains dan teknologi, justru malah mendorong manusia untuk terus menggali ilmu agar dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Di dalam konteks lingkungan, ajaran Islam itu menegaskan bahwa kerusakan atau bencana yang terjadi di dunia itu bukan semata-mata karena kehendak Allah, melainkan akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Entah manusia yang lalai, serakah, dan tidak menjaga keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sejalan dengan ayat ini, Zunnu'an al-Mishri, seorang ulama sufi, menjelaskan bahwa sebab munculnya musibah itu bukan hanya dari perbuatan lahiriah manusia, tetapi juga dari rusaknya hati dan akhlak. Ia menyebutkan beberapa penyebab yang diantaranya lemahnya komitmen terhadap amal kebajikan. Manusia diperbudak oleh hawa nafsu, melupakan akhirat, mendahulukan kepentingan pribadi, meninggalkan ajaran Rasulullah, serta mengikuti pola pikir yang menyesatkan dan menutup kebenaran. Dari sini dapat dipahami bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga tanggung jawab keimanan. Ketika manusia sadar akan perannya sebagai khalifah di bumi dan berperilaku sesuai ajaran Islam, maka keseimbangan alam akan tetap terjaga dan rahmat Allah akan tercurah bagi seluruh makhluknya. Pengertian fikih lingkungan. Pengertian fikih pada awal kemunculannya dipahami secara luas, yakni keyakinan, sikap, perilaku, moral, dan hukum. Seiring perkembangannya mengalami perubahan penyempitan makna, yaitu berfokus pada hukum praktis amalia dan sumber Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu pengertian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 berfokus pada pokok pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan fisik, natural environment, dan perilaku manusia terhadapnya. Yang ketiga yaitu konsep fikih lingkungan. Secara istilah, aturan perilaku manusia terhadap alam dirumuskan ulama berkompeten dengan dalil syar'i, bertujuan kemaslahatan hidup selaras nilai ekologis, yaitu rahmatan lil alamin. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 9. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar sebagian kelompok umat berangkat untuk mendalami agama, kemudian memberikan nasihat dan peringatan terhadap kaumnya ketika mereka kembali, sehingga masyarakat dapat memahami dan menjaga dirinya. Dari definisi lingkungan di atas, ada 4 hal yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Aturan perilaku. Ketentuan yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Aturan ini dituangkan dalam hukum fikih yang berbagi dalam 5 kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dengan demikian, setiap tindakan manusia terhadap lingkungan dapat dinilai status hukumnya. Yang kedua adalah ulama kompeten,
yang bermakna bahwa perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang memahami persoalan lingkungan, sekaligus menguasai sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan tradisi ijtihad. Yang ketiga yaitu dalil terperinci, menunjukkan bahwa menetapkan hukum fikih lingkungan harus berlandaskan dalil. Dalil di sini bukan hanya teks yang tekstual dalam arti nas yang syar'i, tetapi juga dalil yang digeneralisasi dari maksud syariat melalui qiyas atau pertimbangan kemaslahatan masalah mursalah. Yang keempat yaitu tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bermakna ekologis. Menjelaskan orientasi dari fikih lingkungan, yakni menciptakan kehidupan yang baik bagi seluruh makhluk Tuhan. Fikih lingkungan bertujuan agar semua spesies dapat hidup secara wajar di dalam ruang alamnya, sehingga tercipta keseimbangan ekologi yang mendukung keberlangsungan hidup bersama dalam semangat rahmatan lil alamin. Itu prinsip-prinsip fikih lingkungan. Nah, di sini dalam prinsip-prinsip fikih lingkungan ada kalanya dalam tauhid, yaitu lingkungan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Terus ada kalanya khalifah. Nah, khalifah ini adalah sebagai manusia pengelola bumi, bukan perusak. Dan ada juga keseimbangan, dilarang merusak keseimbangan. Maslahah, segala manfaat lingkungan harus memberi manfaat, bukan mudorot atau berbahaya bagi makhluk lain. Istikhlaq dan hifz al-bi'ah, yaitu pemanfaatan sumber daya sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Intinya, fikih lingkungan mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan wujud syukur kita kepada Allah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi fikih lingkungan dalam kehidupan. Sebagaimana khalifah di muka bumi ini, manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan dengan lingkungannya. Fikih lingkungan ini menjadi pedoman agar kita bisa berperilaku bijak terhadap alam, sehingga tercipta kemaslahatan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Implementasi fikih lingkungan ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi, dalam lingkungan sosial, maupun pada tingkat bangsa dan negara. Saya akan menjelaskan tentang implementasi fikih lingkungan dalam kehidupan ini. Ada 3 aspek. Yang pertama ini ada kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ini termasuk contohnya hemat air. Hemat air ini yang dimaksud kita harus menghemat penggunaan air dengan mematikan keran saat tidak digunakan dan memperbaiki keran yang bocor. Selanjutnya, kurangi sampah. Yang dimaksud kurangi sampah ini kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih menggunakan tas, kain, atau botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Tidak juga menggunakan tas kain juga sih. Lebih tepatnya kita membawa kotak makan sendiri agar mengurangi penggunaan plastik tersebut. Selanjutnya ada menanam pohon. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat terjadi sementara, di tangan salah seorang di antara kalian ada benih pohon kurma, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, hidup sederhana. Hidup sederhana ini kurangi gaya hidup konsumtif. Lah, maksud dari tersebut, itu seorang berusaha membatasi diri dari membeli atau menggunakan sesuatu yang berlebihan dan tidak dibutuhkan, agar tidak menimbulkan pemborosan sumber daya dan sampah. Yang kedua ini ada kehidupan sosial dan komunitas. Yang pertama ini ada gotong royong. Gotong royong ini bersih lingkungan bersama, membersihkan lingkungan secara bersama. Selanjutnya penghijauan. Penghijauan ini menanam pohon sekitar. Selanjutnya
Kelola limbah. Kelola limbah ini ada bank sampah dan daur ulang. Kemudian ada edukasi. Edukasi ini dakwah pentingnya menjaga alam. Yang terakhir atau ketiga ada kehidupan bangsa dan negara. Nah, di kehidupan bangsa dan negara ini ada pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini untuk mendukung peraturan negara yang sejalan dengan prinsip Islam. Kemudian ada pengaturan dan penegakan hukum lingkungan. Pengaturan dan penegakan hukum lingkungan ini untuk membuat peraturan dan undang-undang yang efektif untuk melindungi lingkungan dan mengatur kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah lingkungan global dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang terakhir ada pengembangan teknologi lingkungan. Nah, yang maksud dari pengembangan teknologi lingkungan ini mengembangkan teknologi lingkungan yang ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi di sini saya akan memberikan contoh nyata implementasi tersebut. Contohnya adalah santri pesantren. Maksud dari santri pesantren ini, kita membuat agenda atau acara. Contohnya Eko Pesantren yang mana membuat program penghijauan. Selanjutnya, problematika lingkungan kontemporer, di mana problematika lingkungan kontemporer pasti tidak jauh dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, itu salah satu akibatnya. Terus krisis air, pencemaran sumber daya alam, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sampah plastik, industri, eksploitasi berlebihan, pertambangan, penebangan, perikanan, energi fosil, perspektif fikih, kerusakan lingkungan berbentuk fasad. Nah, ini semua terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, dari dampak yang telah saya sebutkan, semua problem menunjukkan bahwa keserakahan dan ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan membawa dampak buruk. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah, menggunakan energi terbarukan, dan menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dan solusi umat Islam dalam fikih lingkungan. Peran dan solusi ini ada 5, guys. Yang pertama yaitu iman dan takwa. Iman dan takwa dalam fikih lingkungan berarti keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam sikap menjaga alam. Orang yang beriman menyadari bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga. Sedangkan takwa mendorong manusia agar berhati-hati dan tidak merusak bumi. Dengan iman dan takwa, umat Islam terdorong untuk tidak serakah, boros, atau berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta menjadikan pelestarian lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan amanah dari Allah. Yang kedua yaitu kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan dalam fikih lingkungan berarti pemahaman bahwa manusia dan alam saling bergantung, serta sehingga kerusakan alam akan terdampak pada kehidupan manusia. Islam mengajar agar manusia tidak serakah dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Menjaga kebersihan dan kelestarian alam juga merupakan bagian dari ibadah yang harus kita tanamkan melalui pendidikan dan dakwah. Nah, yang ketiga ini ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dalam Islam, pengelolaan lingkungan berkelanjutan berarti memanfaatkan alam secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merusak keseimbangannya. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah untuk menjaga dan melestarikan alam, bukan mengeksploitasikan secara berlebihan. Semua sumber daya harus digunakan secara adil agar tetap bermanfaat bagi generasi yang akan mendatang. Yang keempat yaitu larangan berbuat kerusakan terhadap lingkungan.
Islam melarang segala bentuk kerusakan di bumi seperti pencemaran dan penebangan hutan liar. Allah memerintahkan agar manusia tidak merusak setelah bumi diperbaiki. Menjaga lingkungan adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan wujud tanggung jawab moral bagi manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, yang kelima yaitu peran dan solusi dalam fikih lingkungan. Dalam fikih lingkungan, umat Islam memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari pengamalan iman dan takwa. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran ekologis. Mempraktikkan gaya hidup dapat diwujudkan dengan penumbuhan kesadaran ekologis. Serta mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum dan etika lingkungan perlu diterapkan agar tidak ada pihak yang merusak alam demi kepentingan pribadi. Dakwah dan pendidikan lingkungan juga penting di lingkungan untuk membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam menjadi bentuk ibadah dan amal jariah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi, kesimpulannya, fikih lingkungan mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip seperti tauhid, mizan, maslahah, dan larangan israf itu menjadi pedoman agar manusia tidak merusak bumi. Al-Quran dan hadis menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan alam serta menjauhi perusakan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah dan wujud nilai rahmatan lil alamin. Penerapannya bisa dilakukan dengan tindakan seperti menghemat sumber daya, menanam pohon, dan mengurangi sampah. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Yulianto dan teman-teman semua yang telah menyimak video presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.